Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda Zarian semuanya? Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas beberapa kisi-kisi ujian sekolah yang soalnya sudah Bunda share baik via WhatsApp maupun via Edmodo. Nah, bagi Nanda yang ingin bertanya, Nanda bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bunda secara langsung via WhatsApp. Oke, langsung saja selamat belajar dan selamat menonton video Bunda. Pada soal yang pertama, kita akan membahas tentang wujud zat. Di dalam soal ini terdapat 4 buah benda berupa benda K, L, M, dan N, di mana masing-masing benda memiliki zat yang berbeda-beda di dalamnya. Ananda bisa baca dulu soalnya, kemudian Ananda bisa menganalisis zat apa saja yang terdapat di masing-masing benda tersebut. Mari kita bahas. Pada wadah K itu berisi 100 ml air. Kita bisa tulis. Kemudian wadah L berisi gas hidrogen. Kita tulis saja gas ya. Kemudian wadah M kosong, tidak ada isinya. Dan wadah N juga kosong karena tidak ada keterangan terisi apa. Kemudian, apabila isi pada wadah K dan L dipindahkan pada N dan M, maka keadaan yang sesuai ditunjukkan pada tabel. Nah, kita bisa menganalisa tabel opsi A, B, C, dan D. Mari kita ingat dulu wujud zat cair ya. Contohnya wujud zat cair dan gas. Kita lihat dari bentuk dan volumenya. Zat cair ketika dipindahkan maka bentuknya akan mengikuti wadahnya, dia akan berubah. Tapi volumenya dia akan tetap. Sedangkan pada gas, baik bentuk dan volumenya dia akan sama-sama berubah. Mari kita cocokkan jawabannya. Pada opsi A, ketika isi pada wadah K dipindahkan pada wadah M, yang ini ya, maka bentuknya akan berubah. Jadi yang A itu salah. Yang B betul ya, karena bentuknya berubah. Kemudian volumenya juga tetap betul. Ketika dipindahkan ke wadah N, akan sama juga berubah bentuknya dan volumenya akan tetap. Oke, kita lihat alasannya. Jarak antar partikelnya agak jauh. Oke, pada zat cair itu betul ya, jarak antar partikelnya itu agak berjauhan. Dia tidak sangat jauh karena yang sangat jauh itu adalah gas. Jadi, kita bisa lihat di sini yang betul adalah opsi B. Pada soal yang kedua, seperti yang bisa kita lihat, ini berhubungan dengan massa jenis. Atau biasa disimbolkan dengan huruf nih. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah mainan bebek, bunga, dan botol berada dalam bejana berisi zat cair seperti pada gambar ini. Massa jenis mainan bebek, bunga, botol, dan zat cair yang memungkinkan adalah, kita flashback ke materi kita yang sebelumnya ya. Suatu benda dia akan terapung ketika massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Dia akan melayang tuh kayak di tengah-tengah ya, nggak terapung, nggak tenggelam. Ketika massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis airnya. Dan benda tersebut akan tenggelam ketika massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis airnya. Oke, mari kita analisis pilihan gandanya. Kita mesti lihat dulu massa jenis dari zat cairnya, kemudian lihat masing-masing bendanya. Yang pertama yang mau Bunda lihat adalah gambar bebeknya. Bebek itu posisinya terapung.
Ketika terapung, otomatis massa jenis bebek itu akan lebih kecil daripada zat cairnya. Kita lihat yang A, bebek 2,0 sedangkan airnya 0,8. Otomatis salah ya, harusnya bebek lebih kecil daripada zat cairnya, jadi yang A salah. Kita lihat yang B, zat cairnya 1 sedangkan bebeknya 1,5. Tetap salah ya, karena harusnya lebih kecil. Opsi C, kita lihat massa jenis zat cairnya 1,5 sedangkan bebeknya 2,3. Ini masih salah karena bebeknya masih lebih besar. Kemudian kita lihat yang D, zat cairnya 1 sedangkan bebeknya 0,2. Nah, ini yang ini betul ya yang D. Kita cek yang lainnya. Bunganya 1,0. Di sini kan bunganya melayang. Nah, kalau melayang itu harusnya sama dengan 1,0 dan 1,0. Sama ya, berarti yang bunga juga betul. Untuk yang botol itu harus lebih besar. Ini besar. 1,8 botolnya, sedangkan zat cairnya 1. Berarti ini juga betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, nanda-nanda banyak sekali nih yang menanyakan tentang soal kalor ya, seperti ini. Gimana sih Bun cara ngerjainnya? Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama caranya, otomatis Nanda mesti baca dulu soalnya ya. Sambil dibaca, sambil tulis aja yang diketahui apa. Oke, perhatikanlah grafik pemanasan 300 gram es hingga menjadi air berikut ini. 300 gram itu apa? Masanya. Oke, kita tulis ya. Diketahui masanya adalah 300 gram. 300 gram. Kemudian jika kalau jenis es itu berarti CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalau jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalau lebur esnya, LS-nya sama dengan 340.000 Joule per kilogram. Maka pada saat perubahan suhu pada proses L sampai N diperlukan kalau sebanyak, nah ditanyanya adalah Q, L sampai N itu berapa? Nah Bun, setelah ini kayak gimana lagi? Nah, setelah ini Bunda mau nge-review dulu tentang grafiknya. Di sini ada 3 garis ya, dari K sampai L, QL, kemudian LM, dan M sampai N. Ketika grafiknya dari K sampai L, itu terjadi perubahan suhu, grafiknya naik. Kita bisa pakai rumus Q sama dengan M, C, delta, T. Nah, C yang dipakai adalah CS. Kenapa CS? Karena C airnya itu masih berbentuk es di bawah 0 derajat Celcius. Ngerti? Oke, lanjut. Ketika grafiknya di L sampai M, itu lurus ya. Artinya tidak ada perubahan suhu. Dan esnya sudah mulai melebur. Kita bisa pakai rumus Q sama dengan M kali L. Sedangkan ketika grafiknya naik lagi dari 0 sampai 10 derajat Celcius terjadi perubahan suhu. Artinya kita kembali menggunakan rumus Q macet, Q, M, C, delta, T. Yang bedain apa Bun dengan yang di bawah ini? Yang ngebedain adalah C sama delta T-nya. C-nya, C yang dipakai adalah C air. Karena S-nya sudah melebur kan jadi air. Kemudian suhunya juga otomatis beda gitu. Oke, kita lanjut ke cara menjawab soalnya. Karena tadi yang ditanyakan hanyalah Q, L sampai N saja, maka kita hanya akan menggunakan QM kali L dan Q sama dengan MC delta T. QLN sama dengan M dikali L ditambah M kali C kali delta T.
Oke, kita lihat satuannya dulu ya. Di sini CS itu Joule per kilogram derajat Celcius. C air juga sama, kilogram derajat Celcius. L juga sama, kilogram derajat Celcius. Sedangkan massa di sini adalah gram. Nah, kita mesti mengubah dulu satuan 300 gram menjadi kilogram. 300 gram itu sama dengan 0,3 kilogram ya. Jadi kita tulis sini masanya 0,3. Kemudian kalau lebuhnya 340.000 ditambah 0,3 dikali C air ya, ini C airnya 4200 dikali perubahan suhu. T2 nya di atas, ini T2, ini T2, yang ini T1. 10 dikurangi 0. Kita tulis ulang aja, dikali 340.000 ditambah 0,3 dikali 4200 dikali 10. Ini jawabannya 102.000 ditambah 12.600. Kemudian sama dengan 114.600 Joule. Nah, di sini opsinya diminta kilojoule. Berarti mesti dibagi 1000. 114,6 kilojoule. Jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang berhubungan dengan energi potensial dan kinetik. Kita baca dulu soalnya. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan posisi sekelompok penumpang roller coaster pada wahana bermain yaitu A, B, C, dan D. Energi potensial maksimum dan kinetik maksimum ditunjukkan berturut-turut pada posisi. Oke, kita bahas ya. Suatu benda dikatakan memiliki energi potensial yang maksimum ketika dia berada di posisi yang paling tinggi. Jadi, di sini energi potensial maksimumnya ada di posisi yang A. Sedangkan suatu benda dikatakan memiliki energi kinetik maksimum ketika dia berada di bawah. Sehingga C ini memiliki kinetik maksimum. So, jawabannya harusnya A dan C. Tapi di sini nggak ada ya opsi A dan C. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, Ananda mesti memastikan apa dulu nih yang ditanyakan. Jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik nanti jawabannya bisa salah.